Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MQ Robin dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Zulhijjah ini kita pun mendapatkan sebuah pelajaran penting dari perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia paling mulia di alam semesta ini. Beliau hari ini telah membuktikan kecintaannya terhadap Allah, dan juga beliau telah membuktikan kecintaannya terhadap kita, umatnya. Dengan apa? Beliau setelah usia 40 tahun mendapatkan sebuah wahyu, mendapatkan sebuah perintah, menjadi seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan agama yang diridhoi oleh Allah, yaitu Al-Islam, menyempurnakan dari nabi-nabi sebelumnya, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai dengan beliau tutup dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akan mendapatkan sebuah wahyu yang begitu luar biasa, yaitu Al-Quran, yang beliau dapatkan dalam beberapa tahap selama 23 tahun. 13 tahun beliau mendapatkan wahyu dari Allah di Makkah Al-Mukarramah, dan kemudian dilanjutkan, disempurnakan dengan hijrahnya beliau ke Madinah Al-Munawwarah selama 10 tahun. Setelah 10 tahun beliau berada di Madinah Al-Mukarramah, tibalah saatnya di bulan Zulhijjah, sebuah peristiwa yang begitu luar biasa yang beliau jalani. Setelah perjuangan selama 23 tahun, maka Islam telah sempurna, benar-benar jaya waktu itu. Lantas pada saat itu, ketika jaya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak seluruh sahabat-sahabatnya sebanyak 100.000 orang untuk melaksanakan haji yang pertama dan haji yang terakhir, dan disebut sebagai haji wada. Pada saat itu beliau berjalan membawa seluruh sahabat-sahabat dan juga perlengkapan dalam perjalanan. Ketika sampai di Mekah Al-Mukarramah, beliau disambut oleh para sahabat-sahabat yang berada di Makkah, dan juga disambut oleh orang-orang Quraisy yang belum memeluk Islam, termasuk salah satunya adalah paman beliau, yaitu Abu Sufyan. Pada saat itu beliau mengatakan kepada para masyarakat yang menyambut beliau, barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, mereka akan selamat. Barang siapa yang mereka masuk ke rumahnya Abu Sufyan, mereka selamat. Dalam perjalanan itu, lantas beberapa hari kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu terakhir kepada para sahabat-sahabatnya, bahwasanya, wahai sahabat-sahabatku, hari ini adalah hari kemenangan, hari ini adalah hari kesempurnaan, di mana Islam telah sempurna, bahwasanya kita telah jaya dan kita sudah berada di puncak kejayaan Islam. Pada saat ini, mendengarkan khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian besar sahabat sorak-sorai, begitu bahagia karena mendapatkan sebuah informasi bahwasanya Islam telah jaya, Islam adalah agama yang sempurna. Tetapi waktu itu sahabat Abu Bakar Siddiq berbeda. Beliau menangis. Lantas para sahabat terheran-heran bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, bukankah hari ini adalah hari kemenangan kita? Bukankah hari ini adalah hari kejayaan Islam? Bukankah hari ini adalah Islam telah sempurna? Lantas sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjawab kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabat sekalian, apabila sebuah perjalanan telah sempurna, Islam telah jaya, berarti baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah akan meninggalkan kita. Beliau telah sempurna dan telah selesai tugasnya di alam semesta ini, di dunia ini. Pada saat itu para sahabat pun
ikut menangis. Seluruh kota Makkah semuanya berlinang air mata karena manusia mulia telah akan pergi menghadap sang Khalik, kekasih beliau. Hari-hari berjalan. Setelah sahabat-sahabat dan juga Rasul menjalankan ibadah haji, beliau suatu ketika mengumpulkan semua sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku sekalian, kita tidak akan pernah berjumpa kembali di tempat ini. Lantas beliau mengatakan, apabila semasa hidupku bersama dengan kalian semua ada yang tersakiti, maka sekaranglah waktunya untuk kalian membalas, mengkisos apa yang telah kulakukan kepada kalian. Para sahabat semua terdiam, tidak ada satupun sahabat yang berkata. Lantas beliau mengulang kembali kalimatnya, wahai sahabat-sahabat sekalian, apabila selama hidupku bersama dengan kalian ada yang merasa terdolimi, tersakiti, mungkin terlukai olehku, sekaranglah waktunya untuk mengkisos. Sahabat pun masih terdiam. Lantas beliau ulangi yang ketiga, wahai sahabat-sahabat sekalian, aku ulang sekali lagi, apabila selama hidupku bersama dengan kalian ada yang merasa tersakiti, terdolimi, mungkin ada yang merasa teraniaya, maka sekaranglah waktunya untuk kalian membalas kepadaku. Lantas ada seorang sahabat mengangkat tangan sambil mengatakan, wahai Rasulullah, aku ingin menuntut balas kepadamu. Lantas para sahabat-sahabat sekalian, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan sebagian sahabat yang lainnya mengatakan, wahai Rasulullah, biar aku saja menggantikan kisos untukmu. Lantas baginda Rasul mengatakan para sahabat-sahabat seperti Umar bin Khattab dan sebagainya, biar aku yang mendapatkan kisos ini, karena ini urusanku dengannya. Lantas sahabat itu mengatakan, wahai Rasul, waktu aku terkena sabatan pecutmu ketika engkau meluruskan barisan, waktu itu aku tidak menggunakan pakaian, aku tidak menggunakan baju, dan perutku oleh pecutmu, dan aku ingin hari ini membalaskan kejadian itu dengan engkau pun tidak menggunakan pakaian. Pada saat itu sahabat Umar bin Khattab menghunuskan pedangnya, lantas mengatakan, siapa yang ingin membalas dendam kepada Rasul, ingin mengkisos Rasul, akan aku penggal lehernya. Lantas Rasul menenangkan para sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku sekalian, biarkanlah sahabat Ukasah untuk memberikan kisosnya kepadaku, karena waktu itu terkena oleh pecutku. Lantas beliau memerintahkan kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Bilal bin Rabah, untuk pergi ke rumah beliau. Wahai Bilal, ambilkan pecut yang waktu itu aku gunakan untuk memecut dan mengenai sahabat Ukasah. Waktu itu sahabat Bilal pergi ke rumah baginda Rasul dan mengambil pecut itu sambil mengatakan, apa dosaku begitu hari ini aku mendapatkan sebuah perintah dari Rasul mengambil sebuah pecut yang untuk memecut beliau. Lantas setelah datang sahabat Bilal bin Rabah membawa pecut itu, kemudian pecut itu diberikan kepada sahabat Ukasah, dan baginda Rasul mengatakan, wahai Ukasah, silahkan sekarang kau balas apa yang pernah aku lakukan padamu. Dan kemudian sahabat Ukasah langsung memeluk Rasulullah SAW sambil mengatakan, wahai baginda Rasul, mana mungkin aku tega, aku sanggup untuk membalas apa yang pernah dilakukan oleh manusia paling mulia di alam semesta yang aku cintai karena Allah. Lantas baginda Rasul bersabda, wahai sahabat-sahabatku sekalian, sahabat Ukasah ini adalah sahabat ahli surga. Barang siapa yang menyentuh kulitku, maka haram baginya api neraka untuknya. Setelah kejadian itu, lantas beberapa hari kemudian, setelah selesai menjalankan ibadah haji, baginda Rasulullah SAW sakit, dan beliau dalam kondisi demam tinggi, dan beliau sudah beberapa hari sakit. Waktu itu ketika beliau sudah sakit keras, detik-detik menjelang wafat, waktu itu beliau didampingi oleh anak beliau tercinta Fatimah Az-Zahra, menantu beliau Ali bin Abi Thalib,
istri beliau Aisyah, Abu Bakar dan sahabat-sahabat lainnya yang ada di luar rumah beliau. Waktu itu ketika detik-detik Rasulullah SAW wafat, beliau dan juga para sahabat yang ada mendengar ucapan salam dari seseorang dari balik pintu, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Lantas baginda meminta anak beliau tercinta, Fatimah Az-Zahra, untuk membukakan pintu. "Wahai Fatimah, buka pintu itu." Lantas Fatimah membukakan pintu, dan ketika membuka pintu ada seorang yang berpakaian putih datang ingin bertamu. Lantas Fatimah Az-Zahra menjawab, "Wahai saudaraku, hari ini ayahku sedang dalam kondisi sakit keras dan tidak menerima tamu. Mohon maaf." Akhirnya beliau tutup pintunya, kemudian masuk, dan beliau bertanya kepada, masuk mendekati Rasulullah yang sedang sakit terbaring. Lantas Rasulullah bertanya, "Wahai Fatimah, siapakah yang datang?" "Wahai ayahku, aku tidak tahu siapa yang datang, tetapi yang jelas ada seorang laki-laki menggunakan pakaian putih ingin salam ke rumah kita." Lantas baginda Rasul menjawab apa yang disampaikan oleh Fatimah Az-Zahra, "Wahai Fatimah, yang datang itu adalah malaikat Israil yang akan menjemputku, yang akan memisahkan aku dengan tubuhku, ruhku dengan tubuhku, yang akan memisahkan aku dengan kalian semua, dengan kenikmatan yang ada di dunia ini." Lantas Rasulullah memerintahkan kepada anaknya Fatimah untuk membuka pintu dan mempersilahkan malaikat Israil untuk masuk ke dalam rumah beliau. Setelah malaikat Israil masuk, beliau mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas beliau jawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Kemudian malaikat Israil menyampaikan pesan Allah, "Wahai kekasih Allah, wahai manusia mulia Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, aku diperintahkan oleh Allah untuk memberikan dua penawaran kepadamu. Engkau ingin tetap bertahan di dunia ini bersama dengan anak-anak tercintamu dan juga sahabat-sahabatmu, atau engkau akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke pangkuan Ilahi Rabbi, pemilik semesta alam." Rasulullah menjawab, "Wahai Israil, aku memilih untuk kembali kepada kepangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pada saat itu beliau menanyakan, "Wahai Israil, apakah engkau cuma sendiri? Kemanakah malaikat pemberi wahyu, yaitu malaikat Jibril, tidak bersamamu hari ini?" Lantas beliau mengundang malaikat Jibril untuk datang. Kemudian malaikat Jibril datang dan bersama dengan malaikat Israil untuk menyaksikan beliau untuk dicabut nyawanya. Lantas baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa hakku di hadapan Allah setelah aku meninggal nanti, setelah aku tidak ada di dunia ini?" Pintu langit terbuka semua untukmu, wahai Rasulullah. Pintu surga sudah terbuka semua untukmu, wahai Rasulullah. Semua malaikat sudah menyambut kedatanganmu, dan semua kenikmatan akhirat yang hakiki telah menyambutmu, wahai baginda Rasul. Dari jawaban malaikat Jibril, baginda Rasul tidak terlihat begitu bahagia. Lantas malaikat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak bahagiakah engkau untuk mendapatkan apa yang telah engkau perjuangkan di dunia ini selama hidupmu?" Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Apa hak umatku sama dengan apa yang aku dapatkan ketika nanti setelah wafat, wahai Jibril?" Lantas malaikat Jibril menjawab, "Umatmu akan bersamamu, umat yang selalu mentaatimu akan selalu bersamamu, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Dengan jawaban itu beliau tenang, dan kemudian beliau mempersilahkan malaikat Israil untuk mencabut nyawanya. "Wahai Israil, laksanakan tugasmu untuk menyambut nyawaku." Pada saat itu ketika dicabut, perlahan, sangat lembut sekali, wahai jiwa yang tenang. Ketika ingin dicabut, kemudian dicabut perlahan oleh malaikat Israil, Rasulullah memekik, begitu sakitnya wahai Israil, dicabut nyawanya untuk melepaskan nyawa dari tubuh ini. "Bagaimana dengan umatku, hai Israil? Apakah seperti ini sakitnya mencabut nyawa umatku waktu itu nanti?" Lantas malaikat Israil mengatakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Wahai Rasul, mereka adalah manusia biasa. Mereka akan dicabut jauh lebih keras dan lebih sakit dibanding ini. 70 kali bahkan 700 kali sakitnya dari ini. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, limpahkanlah seluruh sakitnya sakaratul maut kepadaku untuk umatku. Ya Allah, limpahkanlah semua sakitnya sakaratul maut kepadaku untuk umatku. 3 kali berdoa beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian malaikat Israel menjalankan tugasnya kembali, mencabut dengan perlahan nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu ketika dicabut, beliau begitu kesakitan. Lantas malaikat Jibril menundukkan wajahnya, tidak sanggup untuk melihat, dan baginda Rasul menegur malaikat Jibril, wahai Jibril, apakah engkau jijik melihatku? Tidak, wahai baginda Rasul, tetapi aku tidak tega melihat manusia mulia melepaskan nyawanya, begitu luar biasa sakit. Lantas malaikat Israel terus menjalankan perintahnya. Detik-detik beliau wafat, ketika akan dicabut terakhir kalinya nyawa baginda Rasul, waktu itu beliau mengucapkan sebuah kalimat, ummati, ummati, ummati. Itu yang keluar dari mulut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian pergilah baginda Rasul ke hadapan Sang Kholik yang maha besar, yang maha mulia, untuk berjumpa dengan kekasihnya dan menikmati kecintaan abadi yang luar biasa. Sebuah kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, sanggup mengorbankan putranya Ismail alaihissalam untuk disembelih. Kecintaan baginda Rasul terhadap umatnya, memberikan sebuah pengorbanan yang tidak ada henti dari semenjak beliau kecil, setelah mendapatkan wahyu usia 40 tahun hingga dengan akhir hayatnya, yang beliau pikirkan hanya satu, ummati, ummati, ummati. Pertanyaannya sederhana, Rasul begitu mencintai kita, kita mencintai Rasul atau tidak? Seandainya hari ini kita mengatakan kita mencintai Rasul dan kita ingin berjumpa dengan Rasul, maka perbanyaklah sholawat, perbanyaklah sholawat setiap hari, dan di setiap hari Jumat perbanyak sholawat. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan juga beliau selalu bersolawat, malaikat selalu bersolawat untuk baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, agar suatu hari nanti beliau mendapatkan tempat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa memberikan sebuah syafaat kepada kita semua dan bisa berkumpul dengan seluruh umatnya. Kabar yang menggembirakan adalah baginda Rasul mengatakan, kullu ummati udkhulunal jannah atau dakhalal jannah. Setiap seluruh umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi sahabat-sahabat MK Robin sekalian, hari ini waktunya kita untuk membuktikan kecintaan kita terhadap Rasulullah, baginda yang begitu luar biasa, dan juga kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan sebuah pengorbanan besar dari dalam diri kita dan juga harta kita, agar suatu hari kita berjumpa dengan beliau, mendapatkan tempat yang terbaik dan mendapatkan syafaat beliau, dan juga mendapatkan ampunan dan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Semoga sekelumit apa yang kami sampaikan bisa menjadi sebuah inspirasi, menjadi sebuah bekal untuk kita lebih mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah adalah